Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahla azan nabil karim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Subukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidin amma ba'du wa ibadullah wa itakullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala amal dan ibadah kita dunia dan akhirat. Salam dan salawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, untuknya, kalimatul haknya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin, hamba Allah, para teman-teman, para al-ustadz, para ulama yang dimuliakan Allah. Bertemu dengan lagi saya, Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dalam channel Buya Pasaman Timur, dalam makom majelis zikir ma'rifatullah. Alhamdulillah para hadirin, tidak akan pernah kita henti-hentinya memperdalam ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Maka diwajiblah kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Insyaallah pada tayangan ini saya akan menghimbau dan mengajak kita berwawasan yang sangat penting kalau menurut saya, karena mungkin telah dilupakan banyak orang. Nah, apa itu? Kenapa orang Islam tidak membaca syahadat dalam Islam? Tidak layaknya seperti yang lain, kalau mau masuk Islam dia harus bertauhid dulu, baca Islam, baca syahadat. Tapi kita lihat perjalanan umat Islam sejak dia lahir, diazankan, dikomatkan sebagian perempuan dan laki-laki. Setelah itu ya sudah, di saat dia mau meninggal, itu baru ada pembacaan syahadat. Ada apa rahasia ini? Ada apa di balik ini rahasianya? Sehingga kita sendiri tidak berikrar kalau kita orangnya agama Islam. Malah syahadat jatuh kepada ibadah. 9 dalam 17 rakaat. Ini menjadi suatu martabat insaniyah. Jadi kita akan ungkap ini. Kita akan berikan suatu pandangan lagi. Bahwasannya siapa sebetulnya kita ini? Siapa sebetulnya diri kita ini sehingga kita tidak mengucapkan syahadat di saat baru lahir, malah diazankan atau dikomatkan. Nah, di sini kita akan membahas kupas tuntas. Dalam arti apa?
Kalau kita sudah tahu nanti apa syahadat itu pada diri kita, maka kita jelas paham siapa kita sebetulnya. Nah, dalam hal ini para jemaah sekalian, dalam hukum tasawuf dan tauhid, tidak lepas kita pernah mengingat kata wujud dan maujud. Setiap yang ada pasti ada maujudnya. Nah, di sini kita akan mencoba mengenal lebih dalam tentang syahadat ini terhadap diri kita. Kalau memang Allah itu wujud pada diri kita, pasti ada maujudnya. Nah, kalau maujudnya ada, pasti nyata adanya. Nah, kalau enggak, apa yang kita saksikan? Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Semua orang juga bisa mengucapkan itu. Tapi saksi yang dimaksud di sini adalah orang yang sudah bisa menyatakan kemaujudan wujudnya Allah pada dan sandaran pada diri kita sendiri. Apakah iya syahadat ini adalah perwujudan Allah pada diri kita? Ini akan kita coba memeriksa. Kenapa Allah selalu mengagungkan dan mewujudkan Muhammad sebagai sandaran? Dari kajian yang pernah kita bahas, wujud Allah bersifat batin, mewujud Muhammad bersifat zat rohani, dan bersifat hayat Adam pada nurani. Di sini kita akan periksa kebenarannya. Jangan hanya kita mengaku wujud Allah pada batin, mewujud Muhammad pada rohani. Ini seperti seolah-olah kalau kita tidak memahami, ini seolah-olah kita mengaku untuk menyombongkan diri. Karena kita tidak mengerti tentang sandaran Allah terhadap Muhammad dan sandaran Muhammad kepada Adam. Iya, benar. Kalau dalam tauhid, kalau kita tidak membahas, hanya ilmu tauhid yang bisa membahas kajian seperti ini. Ilmu tauhid. Ya. Jadi kita lihat, kita periksa dari alif lam lam ha bersifat asma Allah pada namanya. Nah, kita perlihat, kita kaji diri demi diri selama ini. Berwasilah Adam kepada jasad berupa nurani pada diri. Berwasilah Muhammad pada zatnya rohani pada diri. Dan berwujud Allah pada batin nyawa bagi diri. Apa cukup begitu saja? Kalau kita tidak tahu perwujudannya, siapa Muhammad dalam kalam memuji, sehingga kalau kita puji Muhammad, itu sudah sama Muhammad memuji Allah. Kalau kita puji Muhammad, itu sudah sama kita memuji Allah. Ada dasarnya dari mana? Sampai-sampai salawat Rasulullah, salawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu dikatakan salawatullah. Sangat dekat dan tipis perbedaan itu. Nah, kita ambil dari kajian Muhammad dulu. Kita ambil dari kajian Muhammad. Jangan Muhammad kata orang, Muhammad kata kita. Nah, kita ambil dari mana rahasia makom-makom daripada diri Muhammad. Nah, itu Rasulullah sallallahu. Kalau sudah roh usul itu kita sudah cerita marifatur ruh. Sekarang kita cerita makom. Kalau memang benar Muhammad adalah makom dari Allah, nah kita akan buktikan. Kita lihat dari sifat-sifat Allah yang ada, yang wujud dan maujud. Ada batin, ada rohani, dan ada nurani. Nah, dari sini kita sudah paham perjalanan Allah, tajaliullah sampai maujudlah bersifat keumatan Allah pada diri.
bersifat kehambaan Allah pada diri, dan itu ada dasar-dasar makomnya. Sekarang kita periksa, disebut dengan tulisan Muhammad, mim, ha, mim, dal. Nah, itu ada mim, ha, mim, dal. Mim ini apa? Ma'ani. Kalau dalam kaji syariat atau hakikat disebut mim akan kepalaku, ha akan dadaku, mim akan perutku, dal akan kakiku. Nah, secara syariat kita bisa saja. Memang itu benar. Secara hakikat juga benar. Makanya tulisan Muhammad itu tulisan seperti kita dalam kandungan. Tetapi apa yang terjadi? Di saat Allah mintul samadun, di saat Allah mencari tempat. Di sini kita harus paham bahwasannya mim yang dimaksud kepala oleh orang tadi, sebagian umat mengatakan kepala, itu adalah ma'ani. Ma'ani itu adalah kening. Sifat ma'nawiyahnya Allah, 7 sifat Allah pada ma'nawiyah itu. Sama basar kalam, kalam hayat, kodrat iradat ilmu. Itu ma'ani. Ini yang disebut laduni. Gitu. Yang kedua, dalam tasawuf dikatakan ha akan dada, mim akan kepalanya, ha akan dada. Ha ini apa? Ha ini adalah zat, aras, zat. Itulah Muhammad itu. Dirinya adalah nurullah. Nurullah itu apa? Zat bagi Allah. Nah, itu dirinya. Nah, setelah itu mim pada perut, kata hakikat. Sebetulnya bukan perut, tapi kolbi. Di kolbi ini ada rahasia, 7 rahasia Allah. Dan dal akan sebuah kaki, seperti huruf dal. Dal ini sebetulnya ini adalah tajali dan perjalanan. Jadi perjalanan Allah di dalam rangka mendirikan keumatannya melalui ma'ninya disebut mim, dan ha melalui dirinya. Makanya Muhammad tidak punya wajah dan tidak ada pengakuan wajah bagi Muhammad dalam Al-Quran dan hadis. Karena sini ma'ni ya Allah. Tapi kalau Allah ada wajah tu wajhiyah. Nah gitu, wajah tu wajhiyah. Ada wajahnya Allah, kenapa tidak? Lillazi fatras samawati wal ard. Itu ma'ni. Setelah itu mewujudlah seperti ha tadi. Ha itu adalah aras atau dikatakan rohani. Zatnya Allah, asal semua jadi rahmatan fil alamin. Luar biasa. Dan kalbi, mim akan perut itu adalah kalbi. Kalbi ini adalah makomullah, tempat bersemayamnya Allah. Baru dal, kaki, yaitu perjalanan. Maka tulisan Muhammad seperti itu. Jadi Muhammad adalah perjalanan rohani oleh Allah, tempat makom bertajalinya, mewujud sebagai kehambaan dirinya. Makanya Muhammad, Ahmad, Ahad. Itu saja. Muhammad dasar katanya Ahmad. Ahmad dasar katanya Ahad. Jadi disembunyikan di dalam kodrat yang 4 tadi, itulah kodrat Muhammad. Makanya kalau kita kehilangan ayat dalam Al-Quran, tidak tercapai 6.666, sisanya mudah mencarinya. Mim, ha, mim, dal ini tadi. Lihat huruf hijaiyah mim, huruf keberapa. Dari huruf keberapa ini suratnya surat keberapa dan jumlahnya berapa ayat, jumlahkan. Kali mim, ha, mim, dal. Baru dia genap 6.666. Itu yang dirahasiakan. Nah, setelah itu kita sudah paham
bahwasannya sudah ada dasar kita mengatakan sandaran Allah itu Muhammad, sandaran Muhammad itu Adam. Nah, sandaran rohani, tajalli sirullah, rahasia Allah masuk dalam kerangka Muhammad. Tersita wajahnya di situ. Masuk wajah tu wajihiyah. Mukhalifatuhu lil hawadis. Tidak merupa satu sama pun, tidak pernah yang sama. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ini lam yalid walam yulad. Yang satu enggak beranak, yang satu enggak diperanakkan. Itulah kapasitas rohani zatnya Allah. Itulah perjalanan rohani batin Allah maujud menjadi rohani zat bagi diri Muhammad. Bagaimana dengan Adam? Adam sama. Dia tajalli daripada Allah, tajalli Allah, tajalli sifat alam yang bersifat ahadiyah. Muhammad bersifat ahadah, Allah bersifat ahad, Muhammad ahadah, dan Adam ahadiyah. Apa itu Adam? Alif dal mim. Alif Allah, dal perjalanan, mim Muhammad. Dia tanggung semuanya. Perjalanan Allah dan Muhammad dalam rangka maujud menjadi Adam. Yang pertama namanya. Yang pertama. Segaris lagi dia akan menuju kidam. Tapi tidak mungkin. Adam itu pertama. Pertama dia apa? Bersifat ahadiyah. Bersifat umulnya alam. Jadi kalau kita membaca Alif Lam Mim, sudah bisa kita tatap bahwasanya benar rupanya Alif Dal Mim, Allah dal perjalanan mim itu Muhammad adalah Adam. Alif Dal Mim, Adam artinya dahulu. Tidak ada yang mendahului di atas dunia ini. Setiap yang bersifat ahadiyah, tidak ada yang mendahului Adam, alam. Tapi yang bersifat ahadah, tidak ada yang mendahului Muhammad, Rasulullah. Jadi ahad satu, wujud ada. Disinilah kita baru paham kenapa kita tidak bisa masuk Islam atau tidak bersahadat saat lahir. Karena syahadat itu adalah kerangka diri kita. Kita adalah tauhidnya. Perwujudan Allah, Muhammad dan Adam. Yang dinamakan derajat insan. Bernama keumatan. Jadi disitulah kita. Kalau kita adalah tauhidnya Allah dan Muhammad. Dan mewujudnya Adam, bertauhid Allah, Adam, Muhammad. Kalau kita merubah syahadat kita, sama artinya kita mengganti Nabi kita, bapak kita Adam alaihissalam, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kita ilah pada batin. Jadi kerangka zohir dan batinnya Allah dalam tajalliullah adalah Adam. Tajalli sirullah adalah Muhammad. Dan kitalah mawujudnya. Untuk menyatukan dan mengingat itu kembali, maka kita harus mengetahui, menghimpun zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ingin dirimu berderajat, maka kamu himpunlah ketiga-tiganya di dalam dirimu. Karena kamu adalah perwujudan Allah dan Muhammad dan berumatkan kepada Adam. Maka jangan kamu lupa. Agamamu bukan agama sembahan, tapi agama kodrat. Kodratmu
memperjalankan tugasmu adalah din, dal, alif, nun. Memperjalankan Allah kepada hidupnya. Memperjalankan hidup diri kepada Allah. Memperjalankan diri dalam hidupnya Allah. Para jemaah, para hadirin, jangan hina dirimu karena sesuatu yang kamu mau. Jangan sesali dirimu karena sesuatu yang kamu tidak bisa. Kamu manusia luar biasa. Kita ini adalah lembaganya Allah. Maka apabila kamu mengucapkan, para jemaah, para hadirin, kalimat la ilaha illallah, kamu harus melihat kerangka semuanya tadi. Saya akan ajarkan. Di saat kita menyebut la, kita melihat lam, alif, il adalah hati batin tunggal pada wahid Allah. La ilaha, itulah alam nyatanya, tapi belum Adam, belum Muhammad. La ilaha, lam alif, ilaha, alam nyata. Ilah, turun lagi, alam Tuhan. Allah, baru dia berwujud. La ilaha ilah Allah, itulah mawujudullah. Muhammad, itulah jasadmu yang berbentuk yang seperti tadi dibilang. Mim ha mim bal, ma'ani, zat, qalbi, dan tajali kaki. Muhammad, jasad yang berbentuk kamu. Turunkan napas, roh husul Allah. Roh yang berasal dari Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang mewakili Allah menyelamatkan semua umat. Sallallahu alaihi wasallam. Karena keberadaannya adalah keberadaan roh usul Allah. Roh usul Allah. Roh yang berasal dari Allah. La ilaha illallah Allah. Muhammad, tarik nafas, Rasul Allah. Ingat, la ilaha ilah Allah. La ilaha illah Allah, Muhammad Rasul Allah. Jatuh kepada 7. Jatuh kepada sifat. Ternyata perjalanan itu kenapa tidak diislamkan dari kecil? Karena kita sudah rakitan Allah dan Muhammad. Kalau diislamkan sudah bersekutu jadinya. Makanya kita tidak boleh menyekutukan. Karena sudah cukup wujud dan mawujud Allah pada diri kita. Tidak ada asal-usul dan tidak ada kitab yang memandu kajian ini. Melainkan dirimu yang bertauhid kepada Allah. Dirimu yang menjadi tauhidnya Allah. Atau sudah ada kitab yang mengeluarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau tidak ada, berarti kodrat itulah yang menjadi kitab dirimu. Ingat, jangan mensunahkan nikmat besar. Sunnah daun yang beranting yang indah. Fardu wajib pohon dan uratnya yang berdiri. Jadi kalau kamu ingin merasakan kehadiran Allah, lepaskan dirimu dalam kalimat la ilaha illallah. Kembalikan 7 sifat itu. Perjalanan Allah dan Muhammad dan Adam itu adalah satu perjalanan, yaitu tauhid kepada Allah.
tauhidnya Allah dalam rangka tajalli sirullah adalah Muhammad, tajaliullah adalah Adam alaihissalam sebagai zahir dan batinnya Allah. Bagaimana diislamkan? Memang sudah Islam dari dulunya. Maka dipandu oleh kaji-kaji tauhid. Para jemaah, para hadirin sekalian, jangan permudah hidupmu, jangan dipersulit hidupmu. Mudahkan aja. Kenapa? Tidak ada yang mampu menghadapi kerangka dirimu karena engkau adalah wujud dan maujudnya Allah. Cintailah dirimu yang sebenarnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha, lihat jasad. Ilah turun Allah. Muhammad wujud dan bentuk. Rasul turun nafas. Allah. Ada enggak kamu di situ? Tidak ada. Ada enggak kita di situ? Tidak. Sama dengan kalimatnya. La ilaha illallah, enggak ada mim hadal, enggak ada dal, sodot, tidak ada di situ. Kalimat alam, batin, makhluk semua tidak ada. Di situ hanya ada Allah dan alamnya. Haknya adalah wujud Muhammad. Makanya, karena mim kepala kata orang ma'ani dikatakan sifat, mewakili tulisan Muhammad adalah mewujudnya Allah. Maka dikatakan wajatu wajhiya lillazi fatras. Ada wajah Muhammad tidak ada. Setelah dirangkai ke bawah diri sifat gaib, mulai dari zat Allah, kunah rohani, dan kalbi, sumber batin tempat wujud Allah. Dal adalah tajali, sebuah perjalanan. Itu lambang, kaki itu lambang perjalanan. Ternyata perjalanan Allah dan Muhammad itu adalah kita. Maka jadikanlah syahadat itu pegangan kodratmu. Apabila rasa sombongmu datang, maka kembalilah kamu mengingat syahadatmu. Apabila rasa angkuhmu datang, maka kembalilah kamu melihat isi syahadat itu. Dan apabila kamu ingin butuh Allah, panggillah dengan kalimat syahadat itu. Dan syukurilah mawujudmu Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah mawujud ruh yang berasal dari Allah. Begitulah kodrat-kodrat Allah pada diri kita di dalam melihat syahadat. InsyaAllah para jemaah, para hadirin, di lain waktu kita akan kupas lagi tauhid-tauhid kepada Allah yang bersifat tauhid diri kita, yaitu tauhid ilahiyah. Mudah-mudahan bisa menjadi amalan yang baik. Syahadat bukan hanya bacaan, tapi syahadat itu adalah syahadat menyatukan syahadat langsung ahad menjadi satu. Ternyata hanya Allah bermewujudkan Muhammad, bertajali Adam. Adam pun alif dal mim. Adam itu adalah alif Allah, dal perjalanan Muhammad. Adam itu juga adalah sebuah perjalanan Allah dan Muhammad. Itulah jasad. Tajalinya adalah alam, yaitu wahadiyah. Muhammad wahadah. Dan Allah berjalan dengan milahnya ahadnya. Ahad, ahadah, wahadah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nikmat Allah itu dengan mendirikan kodratnya. Barakallahu ya karim ya rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.